Pernahkah kamu merasa doa-doamu tidak ditolak, tapi juga tidak kunjung dijawab? Kamu masih sholat, masih berdoa, masih menyebut nama Allah. Namun di dalam hati mulai muncul pertanyaan yang tak berani diucapkan. Bukan karena kamu tak beriman, tapi karena kamu lelah menunggu. Tahukah kamu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu kebenaran yang sangat dalam. Allah sesuai prasangka hambanya. Dan tanpa sadar, cara kita memandang Allah saat diuji bisa menjadi sebab datangnya pertolongan atau justru menjadi penghalangnya. Ada masa dalam hidup ketika doa-doa kita tidak langsung dijawab, ketika langit terasa diam dan hati mulai bertanya dengan suara yang sangat pelan, hampir berbisik, apakah Allah benar-benar mendengarku? Pertanyaan itu sering muncul bukan karena kita membenci Allah, bukan karena kita kehilangan iman, tetapi karena kita sedang lelah. Lelah menunggu, lelah berharap, lelah berusaha sambil menahan luka yang tidak terlihat oleh siapapun. Pada saat seperti itu, banyak orang tetap sholat, tetap berdoa, tetap menyebut nama Allah. Namun ada satu hal yang perlahan berubah tanpa disadari. Bukan lisannya, melainkan prasangka di dalam hatinya. Ia mulai berpikir, mungkin Allah menundanya karena tidak sayang, mungkin Allah diam karena marah, mungkin doa-doanya tidak layak untuk dikabulkan. Tidak diucapkan keras-keras, tapi dirasakan dalam-dalam. Dan dari situlah semuanya mulai bergeser. Berbaik sangka kepada Allah bukan sekedar kalimat indah yang sering kita dengar di mimbar atau tulisan. Ia adalah sikap batin yang sangat halus. Ia hidup di ruang terdalam hati, tempat di mana hanya kita dan Allah yang tahu. Banyak orang mengira selama ia tidak mengeluh dengan kata-kata, berarti ia sudah berbaik sangka. Padahal hati bisa saja tetap berprasangka buruk meski mulut diam dan mata meneteskan air doa. Ada orang yang berkata, "Aku pasrah," padahal dalam hatinya ia kecewa. Ada yang berkata, "Aku ikhlas," padahal jiwanya penuh tanya. Dan ada yang berkata, "Allah Maha Adil," sambil diam-diam berasa dirinya diperlakukan tidak adil. Inilah wilayah yang sangat sensitif, wilayah yang tidak terlihat oleh manusia, tetapi sangat jelas di hadapan Allah. Ketika hidup terasa berat, ketika satu pintu tertutup dan pintu lain belum terbuka, cara kita memandang Allah akan menentukan bagaimana hati kita bertahan. Ada dua orang yang diuji dengan keadaan yang hampir sama. Keduanya kehilangan, keduanya terluka, keduanya berdoa di waktu malam. Namun satu merasa semakin dekat dengan Allah, sementara yang lain semakin jauh. Bukan karena Allah membedakan mereka, tetapi karena prasangka mereka kepada Allah berbeda. Yang pertama berkata dalam hatinya, "Jika Allah menahanku di sini, pasti ada kebaikan yang belum aku lihat." Yang kedua berkata, "Mengapa Allah melakukan ini padaku?" Kalimat-kalimat itu mungkin tidak pernah diucapkan, tetapi dampaknya menjalar ke seluruh hidup. Yang satu hatinya tenang meski menangis, yang lain gelisah meski tersenyum. Berbaik sangka kepada Allah bukan berarti menutup mata dari rasa sakit. Islam tidak mengajarkan kita untuk membohongi perasaan. Menangis bukan tanda buruk sangka. Mengadu kepada Allah bukan kelemahan iman. Justru itulah bentuk kejujuran seorang hamba. Namun yang membedakan adalah kepada siapa kita menaruh kesimpulan akhir. Apakah kita menyimpulkan bahwa Allah lalai, atau kita menyerahkan kesimpulan itu sepenuhnya kepada hikmahnya? Seringkali masalah bukan terletak pada apa yang kita alami, tetapi pada cerita yang kita bangun di kepala tentang apa yang Allah lakukan kepada kita. Apakah kita melihat ujian sebagai hukuman atau sebagai penjagaan? Apakah kita melihat penundaan sebagai penolakan atau sebagai persiapan? Apakah kita melihat kesempitan sebagai tanda murka atau sebagai cara Allah mendekatkan kita ke pintunya? Hati manusia sangat mudah lelah ketika ia merasa sendirian, dan prasangka buruk kepada Allah sering lahir dari perasaan sepi itu. Saat doa terasa menggantung, saat hasil tidak kunjung datang, hati mulai menciptakan tafsirnya sendiri.
Padahal Allah tidak pernah meminta kita untuk menebak-nebak niatnya. Allah hanya meminta kita untuk percaya, meski belum paham. Ada satu kebenaran yang sering terlupakan. Allah tidak pernah berubah. Yang berubah adalah cara kita memandangnya. Ketika hati kita dipenuhi harapan baik, kita melihat Allah sebagai penolong. Ketika hati kita dipenuhi kecurigaan, kita melihat Allah seolah jauh. Padahal jaraknya sama, dekat. Sangat dekat. Berbaik sangka kepada Allah bukan perkara ringan. Ia membutuhkan latihan batin. Ia menuntut keberanian untuk berkata pada diri sendiri, "Aku tidak mengerti sekarang, tapi aku percaya." Kalimat itu sederhana, tetapi berat. Ia hanya bisa diucapkan oleh hati yang lelah, namun memilih bersandar, bukan menuduh. Dan di titik inilah, banyak keajaiban bermula. Bukan keajaiban yang selalu berupa perubahan keadaan secara instan, tetapi keajaiban dalam bentuk ketenangan yang turun perlahan. Hati yang tadinya resah mulai menemukan pijakan. Jiwa yang tadinya penuh tanya mulai tenang, meski jawabannya belum datang. Allah sangat halus dalam memperlakukan hambanya. Kadang dia mengubah keadaan, kadang dia menguatkan hati agar sang hamba mampu melalui keadaan itu. Dan seringkali, pertolongan Allah datang setelah satu hal ini diperbaiki terlebih dahulu, prasangka kita kepadanya. Karena Allah tidak menilai seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana cara kita berjalan menujunya. Dan langkah paling awal yang sering terlupakan adalah bagaimana kita memandang Allah dalam diam, di saat tidak ada siapapun yang melihat, kecuali Dia. Di sanalah segalanya dimulai. Dan seringkali, langkah paling awal itu justru yang paling berat. Bukan karena ia rumit, tetapi karena ia menuntut kejujuran yang sangat dalam. Kejujuran untuk mengakui bahwa mungkin selama ini kita tidak sedang marah kepada keadaan, melainkan sedang kecewa kepada Allah tanpa berani mengakuinya. Kita tetap menyebut namanya, tetapi hati kita menjaga jarak. Kita tetap memohon, tetapi diiringi rasa curiga. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka merasa telah melakukan segalanya dengan benar. Sholat tidak ditinggalkan, doa tidak putus, usaha tidak berhenti. Namun ada satu yang luput diperhatikan, yaitu cara hati berbicara kepada Allah setelah doa selesai. Apakah hati itu menunggu dengan tenang atau menunggu dengan gelisah? Apakah ia bersandar atau diam-diam menuntut? Ada perbedaan besar antara berharap dan menagih. Berharap lahir dari keyakinan, sementara menagih lahir dari prasangka. Ketika harapan belum terwujud, hati yang berbaik sangka akan berkata, "Belum sekarang." Tetapi hati yang penuh prasangka akan berkata, "Mengapa tidak juga?" Kalimat itu terdengar mirip, tetapi rasanya sangat berbeda di hadapan Allah. Banyak orang tidak sadar bahwa prasangka buruk kepada Allah sering bersembunyi di balik kalimat-kalimat yang terdengar wajar. Sudah lama aku berdoa, aku sudah sabar, aku sudah berusaha. Semua itu benar. Namun ketika kalimat-kalimat itu disertai perasaan bahwa Allah seharusnya membalas lebih cepat, disitulah hati mulai tergelincir. Bukan tergelincir dari iman, tetapi dari adab kepada Allah. Padahal Allah tidak pernah berhutang kepada siapapun. Setiap kebaikan yang kita lakukan sejatinya kembali kepada kita sendiri. Dan setiap doa yang kita panjatkan adalah bentuk kebutuhan kita, bukan kewajiban Allah untuk segera mengabulkan sesuai keinginan kita. Ketika pemahaman ini kabur, prasangka buruk tumbuh perlahan, seperti kabut tipis yang menutupi pandangan hati. Ada masa di mana seseorang diuji bukan dengan kehilangan, tetapi dengan penantian yang panjang. Penantian yang melelahkan karena tidak ada kepastian kapan berakhir. Di masa seperti itu, iman tidak diuji dari seberapa kuat kita bertahan, tetapi dari bagaimana kita menjaga husnudzon. Karena menunggu sambil percaya jauh lebih berat daripada menunggu sambil mengeluh. Berbaik sangka kepada Allah di masa penantian berarti menerima bahwa Allah tahu waktu yang tepat, bahkan ketika kita tidak tahu apa-apa. Ia berarti mengakui bahwa ilmu Allah melampaui logika kita. Dan ini bukan perkara mudah, karena manusia secara naluri ingin memegang kendali. Kita ingin tahu kapan,
Kita ingin tahu bagaimana. Kita ingin tahu mengapa. Sementara Allah sering mengajarkan kita untuk percaya terlebih dahulu, baru memahami kemudian. Ketika hati tidak siap dengan konsep ini, ia akan mulai menafsirkan takdir dengan cara yang menyakitkan dirinya sendiri. Kegagalan dianggap sebagai penolakan. Penundaan dianggap sebagai tanda murka. Kesempitan langkah dianggap sebagai hukuman. Padahal, bisa jadi semua itu adalah bentuk penjagaan. Allah menutup satu jalan agar kita tidak terluka lebih jauh. Allah menunda satu hal agar kita siap menerima yang lebih besar. Allah menyempitkan langkah agar kita lebih dekat kepadanya. Namun semua makna itu hanya bisa ditangkap oleh hati yang berbaik sangka. Hati yang buruk sangka hanya akan melihat luka, bukan pesan. Ia hanya merasakan sakit, bukan hikmah. Dan semakin lama prasangka itu dipelihara, semakin berat beban yang ditanggung jiwa. Bukan karena ujiannya bertambah, tetapi karena hatinya kehilangan sandaran. Ada orang yang hidupnya tampak baik-baik saja, tetapi hatinya penuh kegelisahan. Ada pula yang hidupnya penuh ujian, tetapi hatinya tenang. Keduanya berada di bawah takdir Allah yang sama adilnya. Yang membedakan adalah bagaimana mereka memandang Allah dalam setiap peristiwa. Satu memandang Allah sebagai hakim yang selalu mengawasi kesalahan. Yang lain memandang Allah sebagai Rabb yang mendidik dengan kasih sayang. Berbaik sangka kepada Allah bukan berarti menutup mata dari dosa diri. Justru ia membuat seseorang lebih jujur pada kelemahannya. Ia tidak sibuk menyalahkan Allah, tetapi sibuk memperbaiki diri. Ia tidak bertanya, "Mengapa Allah melakukan ini padaku?" Tetapi bertanya, "Apa yang Allah ingin aku pahami dari ini?" Pertanyaan yang sama-sama lahir dari rasa sakit, tetapi menuju arah yang sangat berbeda. Dan di titik ini, hati mulai berubah. Perlahan, tanpa disadari. Doa yang tadinya penuh tuntutan berubah menjadi pengatuan. Tangisan yang tadinya bercampur protes berubah menjadi pengaduan. Hati yang tadinya sempit mulai lapang. Bukan karena masalah selesai, tetapi karena ia tidak lagi merasa sendirian. Allah tidak pernah jauh, tetapi prasangka buruk membuat kita merasa demikian. Dan ketika prasangka itu diluruskan, jarak yang terasa panjang itu mendadak memendek. Bukan karena Allah mendekat, tetapi karena penghalang di dalam hati disingkirkan. Inilah fase yang sering tidak disadari banyak orang. Mereka mengira perubahan harus selalu datang dari luar. Padahal seringkali Allah memulai pertolongannya dari dalam. Dari cara kita memandangnya, dari cara kita menilai takdirnya, dari cara kita mempercayainya dalam diam. Dan ketika hati sudah sampai pada titik ini, ketika ia tidak lagi memaksa Allah untuk menjelaskan segalanya, tetapi memilih untuk percaya, di sanalah jalan berikutnya mulai terbuka. Bukan selalu berupa jawaban yang jelas, tetapi berupa ketenangan yang cukup untuk melangkah lagi. Ketika itulah, kisah-kisah pertolongan Allah yang tidak disangka-sangka biasanya mulai mengambil bentuknya. Dan pada titik ketika hati berhenti menuntut penjelasan, disitulah seringkali Allah mulai memperkenalkan satu rahasia besar. Rahasia yang tidak selalu mengubah keadaan secara instan, tetapi mengubah cara seorang hamba berdiri di hadapan takdirnya. Rahasia itu adalah janji Allah tentang prasangka hambanya. Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis yang sangat singkat, tetapi mengguncang cara kita memahami hubungan dengan Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Kalimat ini tidak panjang, tidak rumit, namun dampaknya menjalar sampai ke dasar jiwa. Karena dari situlah kita mulai sadar bahwa cara kita memandang Allah bukan sekedar perasaan pribadi, tetapi bagian dari ibadah itu sendiri. Banyak orang membaca hadis ini, tetapi tidak benar-benar berhenti untuk merenungkannya. Padahal di dalamnya terkandung peringatan sekaligus harapan. Peringatan bagi hati yang suka curiga, dan harapan bagi hati yang memilih percaya meski terluka. Allah tidak mengatakan, "Aku sesuai dengan doa hambaku," atau "Aku sesuai dengan usaha hambaku," tetapi Allah menyebut prasangka, sesuatu yang hidup di dalam hati bahkan sebelum doa terucap. Disinilah kita mulai memahami mengapa ada orang yang doanya sederhana tetapi pertolongannya besar,
Dan mengapa ada orang yang doanya panjang tetapi hatinya tetap sempit? Bukan karena Allah pilih kasih, tetapi karena prasangka yang menyertai doa itu berbeda. Ada doa yang naik bersama keyakinan, dan ada doa yang naik bersama kecurigaan. Allah juga mengingatkan dalam Al-Quran bahwa prasangka bukan perkara sepele. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah melarang banyak prasangka karena sebagian prasangka adalah dosa. Ayat ini sering kita pahami dalam konteks hubungan antar manusia, namun para ulama mengingatkan buruk sangka kepada Allah jauh lebih berbahaya daripada buruk sangka kepada sesama manusia, karena ia merusak adab seorang hamba kepada Robnya. Ketika seseorang berbaik sangka kepada Allah, ia sedang menempatkan Allah pada posisi yang maha mulia. Ia mengakui bahwa ilmu Allah sempurna, kasih sayang Allah luas, dan keputusan Allah tidak pernah keliru. Bahkan ketika keputusan itu menyakitkan, bahkan ketika hikmahnya belum terlihat. Inilah iman yang matang, iman yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi bersandar pada keyakinan. Allah sendiri menegaskan dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini bukan sekedar penghibur, ia adalah fondasi husnuzon. Ia mengajarkan bahwa keterbatasan kita bukan alasan untuk mencurigai Allah. Namun manusia sering terjebak pada satu kesalahan besar. Ia menilai kasih sayang Allah dari hasil yang ia inginkan, bukan dari proses yang Allah pilihkan. Ketika hasilnya sesuai harapan, ia berkata, Allah Maha Baik. Ketika hasilnya berbeda, ia mulai bertanya-tanya. Padahal Allah tetap Maha Baik dalam kedua keadaan itu. Yang berubah hanyalah sudut pandang kita. Berbaik sangka kepada Allah berarti menerima bahwa kasih sayangnya tidak selalu hadir dalam bentuk yang kita sukai. Kadang ia hadir sebagai penundaan, kadang sebagai kegagalan, kadang sebagai kehilangan. Tetapi di balik itu, ada penjagaan yang tidak kita sadari. Ada doa yang dialihkan, ada keburukan yang disingkirkan, ada hati yang sedang dipersiapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa tidaklah seorang Muslim tertimpa kelelahan, sakit, kesedihan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah menggugurkan dosa-dosanya karenanya. Hadis ini mengubah cara pandang terhadap ujian, bahwa rasa sakit bukan selalu tanda ditinggalkan, tetapi bisa jadi tanda dibersihkan. Namun semua makna ini hanya akan hidup di hati yang mau percaya, hati yang memilih husnuzon meski belum melihat bukti. Karena iman bukan menunggu bukti baru percaya, tetapi percaya meski bukti belum terlihat. Dan disinilah keajaiban sering bermula. Keajaiban yang tidak selalu berupa perubahan nasib, tetapi perubahan posisi hati di hadapan Allah. Ada orang yang awalnya berdoa agar Allah mengubah keadaannya, tetapi setelah hatinya dipenuhi husnuzon, ia justru bersyukur atas keadaan itu, bukan karena ia mencintai rasa sakit, tetapi karena ia percaya Allah sedang bekerja dengan cara yang tidak ia pahami. Dan seringkali, justru di saat itulah Allah mengubah keadaannya, bukan karena doanya berubah, tetapi karena hatinya siap menerima. Allah Maha Lembut, Dia tidak mempermalukan hambanya yang lelah. Dia tidak menolak hambanya yang datang dengan hati remuk. Tetapi Allah ingin satu hal, agar ketika kita datang dengan keyakinan bahwa Dia Maha Baik, bahkan sebelum kita merasakan kebaikan itu. Karena prasangka baik adalah pintu, dan ketika pintu itu dibuka, pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak pernah kita duga, dari jalan yang tidak kita rencanakan, dari waktu yang tidak kita perkirakan. Dan saat itulah, seseorang sering berkata, ternyata selama ini Allah tidak terlambat. Yang terlambat hanyalah pemahaman kita, yang sempit hanyalah prasangka kita, dan yang perlu diperbaiki sejak awal bukanlah takdir, melainkan cara kita memandang Sang Penentu takdir. Di titik ini, kisah-kisah keajaiban itu mulai menemukan tempatnya. Kisah tentang hati yang memilih percaya di saat paling gelap, lalu menyaksikan bagaimana Allah membalas husnuzon dengan cara yang lembut, dalam, dan tak terlupakan. Pada akhirnya, kita semua akan sampai pada satu kesadaran yang sama,
bahwa hidup tidak selalu meminta kita untuk mengerti, tetapi meminta kita untuk percaya. Percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam memilihkan jalan, meski jalan itu sempit. Percaya bahwa Allah tidak pernah terlambat, meski penantian terasa panjang. Percaya bahwa Allah tidak pernah pergi, meski hati sempat merasa sendiri. Berbaik sangka kepada Allah bukan berarti hidup menjadi tanpa luka. Ia justru membuat luka itu tidak lagi membusuk di dalam hati. Ia mengajarkan kita untuk membawa luka itu ke hadapan Allah, bukan menyimpannya sebagai kecurigaan. Karena luka yang dibawa dengan husnuzon akan menjadi jalan pulang. Sementara luka yang dipelihara dengan prasangka buruk akan menjadi beban yang semakin berat. Ada banyak orang yang baru menyadari betapa dekatnya Allah setelah ia berhenti menuduh, setelah ia berhenti bertanya dengan nada kecewa, dan mulai bertanya dengan nada rendah hati. Dari situlah hubungan dengan Allah berubah. Doa tidak lagi terasa seperti kewajiban yang melelahkan, tetapi menjadi tempat beristirahat. Tangisan tidak lagi bercampur tuntutan, tetapi penuh pengharapan. Allah Maha mengetahui isi hati hambanya, bahkan prasangka yang tidak pernah diucapkan. Dan Allah Maha lembut dalam membalas hamba yang memilih percaya. Kadang balasan itu berupa jawaban doa, kadang berupa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, kadang berupa kekuatan untuk bertahan satu hari lagi. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah meski sering tidak kita sadari. Jika hari ini kamu sedang berada di titik lelah, di titik menunggu, di titik hampir menyerah, ketahuilah satu hal. Allah tidak sedang mengabaikanmu. Bisa jadi Allah sedang membentuk hatimu agar lebih luas, agar mampu menerima sesuatu yang lebih besar. Dan tugas kita bukan memaksa takdir berubah, tetapi menjaga hati agar tetap bersih dari prasangka buruk kepadanya. Tidak semua doa harus segera dijawab agar ia bernilai. Tidak semua air mata harus segera kering agar ia bermakna. Ada doa yang nilainya justru terletak pada proses menunggu dengan percaya. Ada air mata yang Allah simpan sebagai saksi bahwa seorang hamba memilih bersandar, bukan menyalahkan. Dan jika selama ini kamu merasa hubunganmu dengan Allah terasa jauh, mungkin bukan karena Allah menjauh, mungkin hanya karena prasangka yang tanpa sadar tumbuh di dalam hati. Hari ini, mari kita luruskan kembali. Mari kita kembalikan pandangan kita kepada Allah yang Maha Baik, Maha Mengetahui, dan Maha Mengasihi. Sebelum video ini berakhir, mari kita tundukkan hati sejenak. Ya Allah, jika selama ini di dalam hati kami pernah terselip prasangka buruk kepadamu, kami mohon ampun. Jika dalam penantian kami pernah meragukan kasih sayang-Mu, ampuni kelemahan kami. Ajarkan hati kami untuk berbaik sangka kepadamu dalam setiap keadaan, dalam lapang maupun sempit, dalam senang maupun susah. Ya Allah, bagi siapapun yang sedang menunggu jawaban doa, lapangkan dadanya. Bagi yang sedang diuji kesabarannya, kuatkan hatinya. Bagi yang hampir putus asa, dekatkan kembali jiwanya kepadamu. Gantilah kegelisahan dengan ketenangan, dan prasangka dengan keyakinan. Ya Allah, kami tidak selalu memahami takdir-Mu, tetapi kami ingin belajar percaya. Kami tidak selalu kuat, tetapi kami ingin tetap bersandar. Jangan biarkan hati kami jauh dari-Mu, hanya karena ujian yang sementara. Jika doa ini mengetuk hatimu, aminkanlah. Dan jika kamu ingin, tuliskan di kolom komentar doa yang sedang kamu tunggu. Kita saling mendoakan, karena bisa jadi doa yang terucap dari hati orang lain menjadi jalan pertolongan yang Allah pilihkan untukmu. Tetaplah berbaik sangka kepada Allah, karena Dia tidak pernah mengecewakan hati yang percaya.